Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu 14 Januari 2026 bersama Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Rabu 14 Januari 2026. Selamat tahun baru, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya dan salam untuk keluarga, sukacita dan selalu saling memberkati. Permenungan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dan teman-teman muda tentunya dan adik-adik semuanya, apakah pernah mengalami mukjizat? Apakah aku, kamu, kita semua pernah mengalami mukjizat? Jangan hanya melihat mukjizat itu suatu peristiwa pengalaman yang spektakuler. Mati, dibangkitkan, bisa berjalan di atas air, ya itu mukjizat. Tetapi ada banyak hal yang lain yang kecil dan tidak spektakuler adalah menjadi bagian mukjizat hidup kita. Secara logika kayaknya saya itu harusnya terserempet, ketabrak. Tapi tidak ada sedikit pun luka yang ada di badan saya. Atau bisa jadi saya hari ini padat sekali, banyak pekerjaan dan sebagainya, tetapi saya masih tetap sehat. Ada banyak mukjizat yang kita alami, bahkan pagi hari kita masih bisa bangun dan tersenyum pada saudara-saudari kita, keluarga, handai tolan, dan sesama kita. Mukjizat di dalam hidupmu, sekecil apapun hidup dan peristiwa dalam kehidupan kita, adalah bagian mukjizat Allah berkarya atas hidup kita. Hari ini kita juga melihat ibu mertua Simon Petrus menerima mukjizat, disembuhkan oleh Yesus. Ia sakit demam, tangannya dipegang oleh Yesus dan ia dibangunkan. Ia sembuh. Tidak hanya disembuhkan, tapi perempuan itu juga diperbolehkan untuk melayani Yesus. Padahal tradisi waktu itu perempuan dan laki-laki itu berjarak. Tetapi bagaimana Yesus memecah jarak itu? Ia mengulurkan tangan, bahkan ia memegang tangan dari ibu mertua Simon Petrus yang pada saat itu berjarak dan ia diperbolehkan untuk melayani. Yesus menyentuh, sikap mau membantu. Suasana duka berubah menjadi ceria. Rasanya bukan mukrim, tetapi karena ada alasan yang jelas, ia menjadikan mendung itu cerah ceria dan penuh sukacita. Kita telah menerima kebaikan mukjizat Tuhan setiap hari seperti yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus. Maka hari ini kita diajak untuk menjalankan dengan segala kesederhanaan dan sukacita hidup kita pemberian Tuhan 3M. Yesus telah memberikan teladan kepada kita 3M, yakni menghormati, mengasihi, dan menolong sesama. Menghormati.
Menghormati satu sama lain tanpa peduli jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Tidak membeda-bedakan satu sama lain seperti Yesus tidak membedakan jenis kelamin. Apakah ini saudara saya atau bukan, apakah ini perempuan atau laki-laki. Tetapi ia berani kemudian melakukan tindakan menghormati, menghargai. Dan yang kedua adalah mengasihi. Tindakan kasih yang jelas, gerak belas kasih, dan memberi yang terbaik, mau memberi perhatian. Dan yang ketiga akhirnya karena menghormati, mengasihi, kita berani untuk melakukan tindakan yang nyata. Aksi yang nyata yakni menolong. Yesus memberikan kesembuhan kepada ibu mertua Simon, dan juga tadi dikabarkan banyak orang lain yang kemudian ditolong, yang entah kerasukan setan, yang sakit dan sebagainya. Sikap 3M yang dibuat oleh Yesus akhirnya diikuti oleh yang disembuhkan, yang merasakan disembuhkan, yang merasakan mujizat itu, khususnya ibu mertua Simon Petrus. Ia juga kemudian menjalankan 3M. Ia menghormati Yesus sebagai Tuhan, kemudian dia juga mengasihinya dan akhirnya menolong, melayani di meja. Gerakan 3M ini yang harapannya sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat-saat ini. Jelas di Indonesia sedang banyak bencana. Tanpa memandang soal agama, suku, dan ras, apakah kita berani membuat gerakan 3M, yakni menghormati, mengasihi, dan menolong. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, dan menolong lebih sungguh, dan juga menghormati lebih sungguh. Jangan seperti Simon Petrus tadi dan rekan-rekannya hanya kemudian meminta Yesus supaya memperhatikan orang banyak dan meminta bantuan Yesus. Tetapi Yesus mengajak para murid, Petrus dan kita semuanya juga bertindak. Tidak hanya meminta Yesus, tetapi kita yang telah diberi teladan oleh Yesus juga melakukan seperti yang dijalankan oleh Yesus, yakni dengan 3M. Semoga penyembuhan demam ibu mertua Simon Petrus hari ini memberi inspirasi bagi kita bersama. Kalau kita melihat doa dari Santo Hieronymus, kita akan diingatkan bahwa banyak demam di dalam kehidupan kita. Oh, semoga ia sudi datang ke rumah kita, masuk dan menyembuhkan demam dosa-dosa kita dengan perintah-perintahnya. Sebab setiap orang dari kita siapapun menderita demam. Bila aku marah, ku derita demam. Begitu banyak dosa, begitu banyak demam. Marilah kita mohon para rasul agar mereka mohon Yesus datang kepada kita untuk menyentuh tangan kita. Sebab bila ia meraba dengan tangan kita, demam kita segera lenyap. Mungkin Anda punya demam emosi, punya demam curiga, demam korupsi, atau demam panggung, atau demam korupsi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan selalu membuat mujizat atas hidup kita. Dan sekarang ini saya berada di Biara Anselmo, terkenal dengan sendirinya yakni Santo Anselmus. Dia juga menjadi saluran rahmat mujizat Tuhan. Mujizat yang dibuat oleh Anselmus dari Tuhan lewat perantaran Santo Anselmus adalah mujizat intelektual. Banyak ajaran filsafat dan teologisnya membuka mata kita bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati, salam untuk keluarga, semoga Anda selalu ceria, sukacita menjalani hidup ini. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 14 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.